intinya hijrah itu bukan tren gitu, bukan tren, tapi memang ya suatu keharusan. Betul. Kalau kata Habib Ahmad, semua orang juga hijrah. Betul. Saya hijrah gitu. Betul. Dari intinya meninggalkan kejelekan-kejelekan Iya, menuju kebaikan lah. betul, betul. Dan beliau adalah sekarang sudah benar-benar hijrah dari dunia perjombloan menuju dunia payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ataupun dalam acara yang kita kemas dengan obrolan sesama santri atau obsesi, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Kang Majid, familiarnya Kang Majid, nama lengkapnya Nuruddin Majid. Ya, beliau sebagai orang yang lumayan familiar sekarang di Kabupaten Ciamis sebagai penggagas atau yang membawa daripada syiar Duta Hijrah untuk Kabupaten Ciamis. Bang Majid, abang Bang Majid? Alhamdulillah, saya aman. Orang yang selalu sumringah dalam setiap saat. Ya, dalam hal ini panginten ada beberapa hal yang menjadi obrolan lah Majid lah. Orang ngobrol santai, otak orang bari ngopi, bari udut gitunya. Mudah-mudahan obrolan ini jadi manfaat ke nu sanes gitu. Walaupun agak tegang sebenarnya di depan kamera. Insyaallah. Oke, hapuntenna lamun bahasan sedikit ngawur karena ini sudah jam 1 lebih, kisaran jam 1-an lah. Kisaran jam 1-an udah malam. Beliau bersama rekan-rekan dari Duta Hijrah, alhamdulillah tiasa silaturahmi ka dieu. Ada beberapa poin pertanyaan Kang Majid. Sejak awal mula motivasi membawa Duta Hijrah ke Ciamis itu, alasannya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi Siap. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Elman. Ulah Ustaz. Ustadz insyaallah guru bagi saya guru. Beliau itu ya sudah dianggap guru oleh saya dan rekan-rekan mungkin Duta Hijrah Ciamis khususnya. Sebenarnya kurang tepat kalau saya dibilang orang yang sekarang familiar di Kabupaten Ciamis, mungkin itu terlalu berlebihan gitu. Karena ya mungkin semua ini sudah tidak direncanakan, di luar prediksi saya gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan sampai saat ini bermanfaat dan menjadikan keberkahan untuk semuanya. Amin. Kalau ditanya kenapa alasan pertama kali ingin mendirikan majelis Duta Hijrah gitu di bawah pimpinan guru kita Al Habib Ali Ridho Al-Kaf yang domisilinya beliau itu dari Kabupaten Majalengka. Betul. Berawal sebenarnya dari keprihatinan di kampung saya sendiri, yaitu tepatnya di Kampung Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa. Berawal dari keprihatinan melihat generasi muda dan mudi sebenarnya. Jadi dulu saya di Cihawar itu kan sekolah SMP. 1 tahun merasakan sekolah SMP MTS Cihawar. 1 tahun sebelum saya ke Cihawar, memang 2 tahun saya di Kuningan di Kadugede di Pondok Pesantren Al Anwar dan sekolah di sana. Cuma pindah ke Cihawar saat kelas 3 MTS dan merasakan kehidupan di Cihawar itu. Saat itu ya generasi muda-mudi itu memang jauh lah dari kata agamis gitu. Dari kata agamis, di mana lingkungan yang seperti bisa dikatakan anak-anak SMP itu minum minuman keras atau obat lah, destro bahasa dulu tuh destro ya. Destro kayak gitu tuh udah biasa gitu, dianggap sudah biasa, bahkan dijadikan gaya. Nah, setelah itu saya keluar dari MTS melanjutkan sekolah kan ke
Mandua Ciamis ke Al Hasan gitu, pulang lagi mondok di Al Ulfah, dan sering juga kan pulang gitu melihat kondisi, oh kalau dulu seperti ini, sekarang saya kan sudah mulai peduli lah, tahu gitu keadaan kampung saya sendiri gitu. Saya mulai berpikir bagaimana caranya generasi muda-mudi di kampung saya sendiri itu inginlah ada semangat gitu, semangat ada perubahan menuju pengetahuan agamanya tuh bertambah lah. Betul. Minimal ada perubahan di akhlak atau ibadah mereka sehari-hari gitu. Mungkin dari awal keprihatinan itu saya pertama mengadakan acara Rajaban kalau nggak salah. Kalau Rajaban, dan ketika itu saya memang mengundang beliau Habib Ali Ridho dan Habib Ahmad kala itu, dan saya lihat dan anak-anak pun antusias melihat, apalagi yang melihat ceramah dari Al Habib Ali Ridho, karena pas itu untuk anak muda tuh pas. Betul. Untuk anak muda itu pas. Jadi berawal dari situ saya berbicara kepada para pemuda dan pemudi di kampung saya, bagaimana kalau kita adain rutinan. Betul. Tapi yang ngisinya beliau Al Habib Ali Ridho. Kenapa mengambil beliau? Karena mungkin ada penarik motivasi gitu ketika penceramah dari luar gitu, mungkin beda lah ininya itu suasananya. Dulu sudah ada Duta Hijrah Pusat waktu itu. Udah ada gitu. Tapi saya belum tahu itu, bahwa belum terlalu mengenal Duta Hijrah Pusat. Betul. Belum tahu Duta Hijrah Pusat. Dan itu prosesnya juga lama gitu. Maksudnya prosesnya lama, saya mengenal dulu Habib gitu sampai hampir kurang lebih setahun lah. Hampir setahun. Nah baru tahu bahwa Habib punya majelis Duta Hijrah gitu. Jadi asa nyambung lah ya. Tujuan orang merangkul pemuda, kebetulan mereka cocok dengan Habib dan ternyata Habib pun punya majelis yang khusus ke arah hijrah anak-anak muda itu. Jadi mungkin maaf ya, bukan saya nggak cocok sama kiai kampung atau bukan, tapi lebih ingin ke motivasi penari. Ketika sekarang mereka hadir 1-2 kali pengajian yang Habib laksanakan. Betul. Gitu, nanti beliau anak-anak terbiasa ke pengajian, sehingga ya pengajian yang ada di kampung kiai-kiai bisa mereka hadiri juga bisa gitu. Bisa hidup juga. Jadi Habib itu sebagai wasilah penyambung gitu. Mungkin itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun menjelang milad. Iya, menjelang milad nanti insyaallah Desember. Tahun ini 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kan ini ada hal yang saya waktu deklarasi lah boleh dikatakan mungkin sedikit bukan pesimis. Iya. Bukan pesimis, optimis tetap ada, cuma ini akan bertahan sampai kapan itu masih menjadi pertanyaan. Tetapi dalam 2 tahun ini pencapaiannya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Itu sudah diprediksi apa memang dengan berjalannya waktu saja? Itu sebenarnya di luar prediksi saya pribadi, dan mungkin kebanyakan orang juga berpikir seperti itu, bahkan saya sendiri gitu. Karena di awal-awal pun kita maksudnya nggak kebayang akan seperti ini gitu. Ketika kita pembukaan yang niatnya ngundang ke sana kemari ya, khususnya ke komunitas atau ke pesantren sekitar yang ada di sekitar Desa Sukaharja lah. Betul. Awalnya dari situ seakan-akan udah besar gitu. Jadi berawal dari situ banyak kenalan, banyak orang-orang yang mendukung. Jadi akhirnya relasi-relasi, ternyata banyak nih yang nyambung, ternyata banyak juga orang yang suka cinta sama habaib gitu. Bahkan masuk ke semua golongan. Iya, semua kalangan. Semua kalangan, semua golongan, jadi, semua lini. Ya dari motivasi itu, dukungan-dukungan, ya mungkin kitanya juga jadi semangat gitu untuk terus mengembangkan lah intinya syiar. Ya alhamdulillah mungkin sampai saat ini atas dukungan dan doa dari rekan-rekan, dari teman-teman dan para guru semua intinya gitu. Karena kan kalau bisa dilihat pencapaian sekarang ya bisa dikategorikan dengan nama Duta Hijrah Ciamis itu untuk ruang Ciamis alhamdulillah sudah dikenal. Dan dalam pencapaian 2 tahun itu sangat luar biasa. Dan ini beliau adalah sosok dibalik daripada kesuksesan itulah.
apapun yang beliau katakan dengan ketawaduannya, sosok Nuruddin Majid itu adalah ikon untuk saat ini. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga tambah berkah, tambah istiqomah amin. anak-anak Duta Hijrah di mata pun berada. Amin. Dan ada yang menarik, yang menariknya gini Bang Majid. Ketika konsep yang dipakai Habibana, kan saya lihat banyak kiai, ustadz atau habaib lainnya yang dakwah di dunia kalangan-kalangan orang-orang yang hijrah lah. Iya. Ya maksudnya seperti ya orang bertato, orang-orang yang dari terminal preman lah boleh dikatakan. Tapi dalam berdakwahnya totalitas mengikuti gaya mereka. Iya. Itu yang saya suka dari Habibana. Dengan gaya kehabibannya terjun ke kalangan mereka, justru mereka yang mengikuti gaya Habib. Itu yang saya salut. Jadi ya mohon maaf kan banyak ustadz-ustadz, kita gak usah sebut nama ketika ceramah, karena memang komunitas itu suka pakai topi, jadi ikut pakai topi, pakai baju, jadi sedikit menanggalkan keustadannya lah. Tapi yang unik itu dari Habibana ya tetap dengan gaya kehabibannya, dengan kekiainya, tapi penghormatan luar biasa dari para jamaahnya. Bahkan yang saya lihat mereka justru mengikuti style Habibana lah, bisa dikatakan gitu. Itu Kang Majid sejauh mana mengenal pribadi Habibana lah? Habib Ali Ridho Al-Kaf. Ya menurut saya pribadi ya, selama berapa tahun mungkin saya pribadi mengenal beliau gitu, selama 2 tahun mungkin lah, kurang lebih gitu. 2 tahun, jadi yang benar-benar kena di hati saya pribadi dan mungkin di setiap orang lah yang mengenal beliau. Beliau itu bukan hanya apa ya, menganggap kita tuh sebagai, jadi bahasa beliau gini ya, mungkin terlalu apa ya, mungkin ini ada yang setuju atau tidak, tapi bahasa beliau begini, kita satu majelis, kita kayak ngobrol ke yang satu majelis aja gitu, kita di sini keluarga gitu, nggak ada guru, nggak ada murid, ana bukan guru antum gitu, dan antum bukan murid anak gitu. Kita semua saudara. Intinya kita keluarga gitu. Jadi bahasa itu seakan-akan Habib Ridho itu menganggap kita sebagai keluarga. Gitu. Apapun keluhan atau apapun cerita lah gitu. Jadi saking dekatnya, bahkan ke orang-orang yang baru kenal sama beliau itu beliau loyal. Cepat mencair lah intinya, cepat mencair gitu. Tidak ada sekat ini mau dia orang-orang yang bertato atau orang yang dari jalanan atau ini kiai, benar-benar dirangkul lah gitu. Jadi yang menurut saya spesial itu di situ gitu. Beliau benar-benar loyal dan welcome kepada siapapun gitu. Itu bisa diakui oleh setiap orang. Ya termasuk untuk dakwah di Kabupaten Ciamis, ya beliau masuk ke setiap kalangan, lintas organisasi, lintas komunitas, ya diterima lah. Itu walaupun usia beliau itu masih sangat muda. Beliau sekarang berapa? 28 tahun atau 29 tahun. Gitu. Itu luar biasa. Orang yang sangat luar biasa. Kita doakan juga beliau semoga selalu sehat. Tambah berkah, tambah istiqomah. Dan majelis yang di sana, yang di Majalengka ya. Di Majalengka semoga tambah berkah juga. Amin. Dan ini ada Mang Majid yang lebih unik ini. Ketika Mang Majid kan dalam arti kehidupan latar belakangnya itu pesantren. Walaupun memang tugas kita kan memang betul untuk dakwah ke setiap lini. Ke setiap lini. Tapi ketika masuk ke ranah ini, Mang Majid itu kumaha tak konsepnya? Karena konsep santri dengan terminal ya mohon maaf pasti berbeda. Bisa jadi Mang Majid kagok dengan orang tersebut, gitunya orang tersebut kagok dengan pakaian Mang Majid. Itu triknya kumaha tah kira-kira? Ya mungkin kalau secara konsep trik-trik khusus mungkin nggak ada ya, seperti mengalir begitu aja. Terus emang ya kita juga emang mencari apa pengetahuan atau ilmu, misal dari Habib ke Habib Ridho ya, nanya Bib gimana sih konsepnya gini-gini gitu kalau mendekati orang-orang yang kayak gitulah intinya gitu. Nah, intinya saya juga tidak punya trik khusus, cuma lebih ke niat aja, niat yang baik, niat yang ikhlas itu.
toh kita nggak perlu berubah penampilan. Betul. Kita harus misal ketika kita mendatangi orang tersebut kita harus pakai apa Gaya mereka gaya mereka enggak gitu, karena yang kita bawa itu akhlak kayaknya akhlak. Jadi gimana kita memperlakukan mereka, toh kita juga nggak memaksakan mereka untuk ikut kok, gitu. Betul. Jadi menerima apapun keadaan mereka ya. Dan memang dari dulu saya kan memang di kampung gitu, banyaklah teman-teman yang maksudnya jauh lah dari agama itu. Pernah suatu ketika itu dulu ya, sebelum ada duta hijrah gitu, kayak teman-teman yang mabuk tuh ke rumah saya tidur, saya kasih makan gitu, muntah-muntah di WC nggak apa-apa, saya bersihin gitu. Sampai ke situ terus ada warga yang bilang, ngapain orang-orang yang kayak gini diuruskan ya, diuruskan gitu ya. Terus kalau nggak diurus siapa gitu? Betul. Yang mau ngurus? Kalau para tokoh atau para sesepuh memandang mereka rendah terus gitu, atau tidak mau mendekati mereka, terus bagaimana gitu? Betul. Mungkin akan lebih parah gitu. Jadi memang kalau dilihat dari ini berarti ada basic juga jadi dulunya memang karena faktor lingkungannya. Terus Mang Majid ada basic pesantren. Berarti sisi itunya sudah terbangun dari awal sebetulnya. Jadi kan yang saya sedikit jadi pertanyaan teh, kan kadang-kadang memang kita tidak boleh kaku dalam berdakwah, tapi kan kebiasaan memang seperti itu. Kita biasa dengan ruang lingkungan kesantrian, ketika masuk ke ranah ini mungkin sedikit kaku, jadi sedikit terjawab. Memang tadi ada niatan khusus, komitmen yang beliau salah satunya menampakkan dari akhlakul karimah, tidak memaksakan apa-apa, bukan hanya sekedar mengajak tapi memberitahu. Mun bahasa Sunda berarti daek syukur henteu kajeun. Ya gitu. Masalah hidayah kan bukan urusan betul, kita betul, gitu. Betul. Dan ada basic tersendiri bahwa beliau memang karena faktor lingkungan sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu. Mungkin kan kalau untuk saya pribadi, saya kurang terbiasa juga. Bergaul dengan setiap orang, tapi untuk secara lingkungan kan saya di lingkungan normal ya. Di lingkungan normal. Nah, dalam hal ini Mang Majid sendiri menganggap ini berisiko gak dakwah di dalam ruang ini? Tentu berisiko sekali bagi saya. Mungkin saya juga memang yang sudah terbiasa, maksudnya betul. Sekarang juga, tapi tetap aja gitu ketakutan gimana ketika kita datang ke orang-orang kayak gitu, ya takutnya gimana mikirnya betul. Gitu, tapi bismillah aja gitu. Toh kan, itu juga nggak niat buruk kok. Betul. Kan ini juga ada sebuah kalimat juga, kan kita memberikan warna kepada suatu golongan, itu risikonya kita bisa memberi warna atau justru kita terwarnai gitu kan. Itu sebuah komitmen yang harus dibangun juga. Antisipasi untuk itu gimana Bang Wajid? Mungkin sampai saat ini yang jadi antisipasi saya sampai tidak terpengaruh ya. Betul. Sama ya mungkin diwarnai lah oleh orang-orang yang kayak gitu, tuntunan dari guru sih, nasihat. Jadi apapun yang kita rasakan, baik itu rintangan, tantangan di lapangan gitu, saya langsung curhatkan gitu, ngobrol ke guru gimana cara mengatasinya gitu. Jadi lebih apapun yang saya lakukan tidak terlepas dari tuntunan guru gitu, khususnya dari Habib Ali Ridho gitu. Untuk saat ini dampak yang dirasakan untuk lingkungan itu berdampak nggak Bang? Alhamdulillah, diakui atau tidak diakui gitu, disadari atau tidak disadari, memang berdampak sekali. Seperti anak-anak yang tadinya mungkin ke pengajian itu kayak anti banget gitu. Betul. Bahkan ke masjid sekalipun gitu kayak nggak betah atau gimana, nggak mau lah, malu atau gimana, sekarang sudah menjadi terbiasa gitu. Bahkan kalau ada yang nggak ke masjid atau nggak pengajian, justru itu jadi minoritas gitu sekarang untuk lingkungan. Kan sudah suka ada gini kan ini ada suatu tempat yang dijadikan markas lah, yaitu itu Kampung Ciawar. Kampung Ciawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Kan kebanyakan juga banyak juga yang mempunyai suatu majelis besar, tapi lingkungan tidak terlalu terpengaruhi. Kayak bahasa Sunda mah kahiuman bangkong. Dan itu tapi untuk
untuk posisi ini alhamdulillah. Alhamdulillah ada gitu, maksudnya ada perubahan lah yang signifikan. Anak-anak tuh terbiasa dulu, maksudnya gini ya, dulu saya ingat sekali gitu, kayak anak-anak muda tuh kalau bahasa Sunda ngabring ngabring tuh kedangdutan. Kedangdutan saya masih ingat gitu, kedangdutan kayak gitu. Sekarang mah ngabring gitu ke pengajian gitu, ke acara-acara itu, dan memang ada perubahannya gitu terlihat, walaupun mungkin ya pro kontra pasti ada lah. Betul. Tapi diakui atau tidak, ada perubahan yang sangat menonjol gitu. Selain dari ini Duta Hijrah kan sekarang bisa dikatakan bahasa sejen magis moyan lah. Di Ciamis teh gitu. Orang mengenal dengan Duta Hijrah, ya otomatis mengenal dengan Habib Ridho, mengenal juga dengan Mang Maji. Sekarang fokus ke kegiatan pengajian atau mungkin kegiatan sosial pun ada konsep untuk ke arah sana. Kalau untuk sementara ini Duta Hijrah di Ciamis ya. Betul. Duta Hijrah Ciamis lebih fokus ke pengajian, sistem pengajian. Tapi di sisi lain, maksudnya di belakang layar ada ya kegiatan-kegiatan sosial gitu. Mungkin tidak terekspos dan tidak terlalu diresmikan gitu. Kayak pengajian gitu, bikin pamflet atau, tapi di belakang layar kita selalu membantu orang-orang yang perlu dibantu lah, atau yang perlu ada masalah kita bantu selesaikan, terutama dari ya jamaah kita gitu, jamaah kita. Jadi sebetulnya yang kita lihat dari luar itu Duta Hijrah hanya sebatas memikirkan untuk pengajian, untuk pengajian saja. Tapi untuk hal lain seperti dalam sosial tidak ada. Itu orang yang memikir sepintas, ternyata di balik itu tetap memikirkan sosial juga, membantu sesama jemaah ataupun bukan jemaah pun yang sekiranya perlu bantuan, walaupun memang itu bukan hal yang terlalu dipublis seperti hanya pengajian. Untuk kegiatan sendiri mungkin ada informasi bagi teman-teman yang ingin ikut mungkin suatu waktu. Untuk acara kegiatan Duta Hijrah Ciamis, pengajian ya, rutinan itu di Ciamis sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali yang dihadiri oleh Habibana gitu. Sebenarnya untuk kegiatan rutin setiap minggu ada. Setiap malam minggu pasti ada gitu. Itu kegiatannya bentuk majelisan, sharing gitu. Ya kayak ngobrol santai kok. Betul. Gitu, jadi diagendakan setiap malam minggu. Itu tempatnya digilir apa di satu tempat? Untuk minggu pertama dan minggu ketiga karena itu acara kita maksudnya kita cuma anak-anak di sini gitu. Betul. Itu digilir gitu. Tapi untuk rutinan yang dihadiri oleh Habibana, rutinan pengajian majelisnya di minggu kedua yang dilaksanakan di markas, yaitu di Cihawar di Cihawar, Masjid Miftahul Jannah, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa. Dan untuk minggu keempatnya di Kawali gitu, di rest area Baso Tasik, Tasik Kang Haji Inan Windu Raja di situ. Masjid Tajul Mubarak. Berarti Habib itu dua kali ke Ciamis gitu. 2 kali ke Ciamis. Itu kalau boleh kita kasih tahu jaraknya itu lumayan jauh. Kadipaten Kawali itu kisaran 2 jam lebih lah. 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Cepat 2 jam setengah sih. Kalau ke Cihawar apalagi. Itu yang harus diapresiasi. Yang harus diapresiasi Habib rutin, yang bisa dikatakan tidak hadirnya jarang banget. Tidak hadirnya jarang banget. Kepeduliannya luar biasa, jarak yang ditempuh. Sudah otomatis segala sesuatunya, perjuangannya sudah luar biasa. Karena saya sempat ada gini Bang Majid, ketika waktu pembukaan saya sempat bilang ke Habibana, saya mohon maaf, orang Ciamis itu kurang familiar dengan habaib. Jadi mohon maaf kalau penyambutan dan sebagainya, takdim kita kurang terlalu mengetahui, karena memang di Ciamis secara walau alam ada dan tidaknya mungkin juga ada. Tapi Habib yang mukim terus punya majelis, punya jamaah itu seakan tidak ada. Terus Habib Ridho dengan Duta Hijrahnya sekarang sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun itu yang luar biasa, bahkan
beliau bukan hanya sebatas hanya sendiri, tapi selalu membawa habaib-habaib lain. Iya. Bahkan Habib Ahmad Iya, Ahmad Alkaf sama ya. Iya. Alkaf itu punya rutinan di minggu kelima di Iya, Masjid Jame Baitul Huda Iya, Raja iya. Desa. Itu sudah membawa perubahan besar sebetulnya ke Kabupaten Ciamis. Iya. Jadi ada kegiatan Habib, banyak Habib yang datang. Iya, Ya, kita berharap mudah-mudahan jadi keberkahan untuk Amin. untuk Iya. kita semua ya warga Ciamis. Amin. Lebih sering didatangi para duriah-duriah Rasul. Hmm. Walaupun kadang-kala secara pribadi saya suka ada ke Habib deh. Saya ingin hormat, saya ingin takdim, tapi saya dengan kekurangan ilmu bisa jadi kurang takdim, jeung saja bana. Itu secara pribadi. Tapi ada hal unik. Itu kan hijrah itu sekarang jadi hal sedikit tren. Iya. Bang Hajid mengakui gak? Mengakui. Bahkan di awal-awal mungkin ada yang berpendapat hijrah itu kayak dijadikan lelucon gitu. Maksudnya lelucon itu karena hijrah itu tren orang-orang golongan Wahabi. Kayak gitulah. Jadi dianggap lelucon kayak gitu. Jadi dianggap buruk lah gitu. Apa hijrah sih? Apa hijrah? Justru saya di Duta Hijrah sama Habib mungkin. Jadi ingin membuat pikiran itu berbeda. Ya, Hijrah merubah paradigma ya. itu. Merubah paradigma seperti itu yang mana hijrah itu ya dibawa ke arah yang kayak majelisan ngaji gitu, yang benar-benar bersanad ya seperti di pondok-pondok pesantren kayak gitu. Jadi jangan cuma tren, jangan cuma gaya hijrah gitu, tapi benar-benar iya gitu. Jadi benar-benar keilmuannya tuh diasah gitu benar-benar. Karena memang ada hal yang unik ketika orang-orang yang hijrah, yang betul-betul hijrah dengan mungkin perubahan fisik pun ada, seperti halnya mungkin di telinga ada bekas tindih, atau di tangan, di badan banyak tato. Terus sekarang pakai jubah jadi keren gitu. Jadi sekeluar berpikir, wow keren. Oke, saya ditato jeung pakai jubah bari di sorban gitu nya. Nah, yang dikhawatirkan pun itu ada orang berpandangan ya kembali ke tren eta gitu nya. Keren jadi orang yang ditato. Iya memang ada kayak teman-teman saya kayak gitu, keren ya ditato gitu. Beli di jubah di sorban, di kopiah gitu. Tapi ya memang itu mah tugas kita yang harus beri paham gitu. Beri pemahaman kepada mereka. Jadi intinya hijrah itu bukan tren gitu. Bukan tren, tapi memang ya suatu keharusan. Kalau kata Habib Ahmad, semua orang juga hijrah. Saya hijrah gitu. Dari intinya meninggalkan kejelekan menuju kebaikan lah. Semua orang berhijrah, tidak harus orang bertato, tidak harus orang yang ya mabok gitu. Tapi semua orang berhijrah. Betul. Ya kita pun ya Mang Majid sama santri, saya juga pernah mondok lah. Oke lah kita dibilang santri. Kita juga tidak merasa bahwa kita sudah baik. Keharusan untuk berhijrah dari kita para santri pun ya harus berubah ke arah yang lebih baik. Kalau baik ke arah yang lebih baik, kalau buruk ke arah yang baik. Betul. Dan beliau adalah sekarang sudah benar-benar hijrah dari dunia perjombloan menuju dunia payu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Tambah berkah. Dan ini obrolan sesama santri maksudnya. Saya rasa ternyata santri itu solusi. Saya berpikir bahwa santri itu solusi dan melihat realita. Dan ketika Mang Majid dengan dakwah dalam dunia ini yang bisa dikatakan untuk ini ya sangat sangat efektif dan datang dari kalangan santri, saya sangat apresiasi. Maka mungkin ada sedikit bahasa untuk sesama santri lah. Bahan kan kadang-kadang kita di pesantren, waktu di pesantren itu belum tahu orang kayak jadi naon ya. Iya. Tapi akhirnya Mang Majid dengan hal ini seakan ada tuh jati diri kita sudah ada, berarti tugas dakwah orang bagian ini. Mungkin ada beberapa kalimat-kalimat. Ya untuk kita sesama santri ya, maksudnya kita memang dipersiapkan, maksudnya diberi tanggung jawab apa yang ilmu kita didapatkan gitu. Ketika di pesantren ya harus diamalkan di masyarakat itu tergantung bagian masing-masing lah gitu. Betul. Mungkin saya pribadi Allah takdirkan ya, dan saya juga tidak memprediksi akan seperti ini. Saya pribadi kan mungkin Allah takdirkan saya di bagian ini gitu.
di bagian ini. Jadi saya pun berpikir apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, ya saya lakukan untuk masyarakat, untuk umat lah gitu. Betul. Mungkin saya ilmu sedikit, tapi mungkin ada keahlian di bidangnya masing-masing, ya silahkan gitu. Siar nggak harus semuanya ceramah kok. Betul. Ada yang multimedia ya kayak ini gitu. Siap. Ada yang mungkin bisa sound systemnya. Jadi sesuai keahlian masing-masing. Intinya jangan kecil hati ketika mungkin kita di pesantren orang nggak banyak mengenal gitu. Mungkin di pesantren kita orang yang dianggap keilmuan tuh rendah gitu. Tapi ya kuncinya itu, karena kemanfaatan dan keberkahan di ilmunya tergantung ke guru juga ya, ridho guru gitu. Iya. Mungkin salah satu saya bisa sampai saat ini seperti yang saya lakukan ini. Betul. Gitu sampai ya mungkin orang-orang kenal saya sebagai orang yang pencetus duta hijrah mungkin atas doa keberkahan dari guru-guru. Jadi kita tidak memutuskan, apalagi memutuskan segala rupa lah. Ya minimal silaturahmi, doa, nasihat dan sebagainya. Walaupun dulu kita di pesantren seperti apa, pokoknya sama guru Pak jangan macam-macam lah gitu. Tetap gitu. Jangan merasa malu, justru karena kita dulunya mungkin kurang baik di pesantren atau gimana, justru itu yang harus terus disambung sama guru. Betul. Da guru mah mau ngadoakeun goreng kanu badung we mau ngadoakeun goreng. Bahkan kadang-kadang ada orang yang punya prinsip kajenting di tempo badung ku guru cenanya supaya didoakeun soleh. Daripada nu soleh mah moal pati kadoakeun. Nah, ini terakhir Pak Majid pamungkas lah. Karena ini sudah malam, sudah larut malam. Tentang Duriah Rasul lah, yang mungkin kita mengenalnya dengan Habib. Saya mungkin secara bersentuhan langsung atau berhubungan langsung, seringnya ya mungkin salah satunya ada faktor karena sering komunikasi juga dengan Habib Ridho. Kalau Mang Majid kan mungkin lebih lama lah, lebih jauh. Itu yang menjadi prinsip Mang Majid, pemikiran terhadap Duriah Nabi itu ayatnya nu leuwih diutamikeun kumaha gitu. Iya. Mungkin pengetahuan saya gitu tentang habaib itu memang dari dulu gitu. Dulu saya pesantren di Kadu Gede di Al Anwar, saya punya guru yang masya Allah ke habaib tuh sangat memuliakan. Jadi kita tuh sampai sekarang terngiang-ngiang gitu. Betul. Ya ke habaib tuh gini harus begini, harus memuliakan. Walaupun siapapun habaibnya, kita nggak mandang mau dia berilmu atau mau dia nggak berilmu gitu. Tapi memang kepada Duriah Nabi, ya saya sendiri memang didikan dari guru-guru dulu gitu. Sampai di Al Anwar gitu di Kadu Gede, terus saya melanjutkan sebelum ke Al Hasan gitu. Terus dari Al Hasan memang saya dulu belajar di 1 tahun di Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bersama Habib Ali bin Abdurrahman sama Habib Jindan. Betul. Dari situ saya mulai terdidik gitu, maksudnya pengetahuan tentang habaib itu. Bagaimana kita memang wajib mencintainya. Bukan saya menginikan kiai atau yang lainnya, tapi ke habaib memang harus seperti itu. Terus dilanjut, saya punya guru di Pondok Pesantren Al-Ulfah yang masya Allah kepada para habaibnya tuh benar. Intinya dari pendidikan dari guru-guru saya yang akhirnya saya sampai saat ini ingat gitu bagaimana cara memuliakan beliau. Mungkin banyak kekurangan, walaupun banyak kekurangan yakin, tapi saya berusaha semaksimal mungkin walaupun saya bukan siapa-siapa, walaupun saya gak punya apa-apa, tapi yang saya bisa saya khidmahkan gitu untuk para beliau ya, para habaib, para pewaris Nabi, para kiai. Jadi komitmen Kang Majid terhadap habaib itu harus seperti apalah? Ya komitmen saya pribadi kepada habaib memang harus wajib memuliakan dan mencintai siapapun habaibnya. Betul. Gitu. Kita tidak pandang bulu gitu. Walaupun ini dari ini. Tidak. Saya punya guru yang tidak memandang habaib rendah walaupun ilmunya sedikit atau dia anak kecil atau enggak. Tapi tetap memuliakan gitu. Betul, karena beliau adalah Duriah atau keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun Mang Majid ya. Iya panginten dadakan oge. Nah, kebetulan beliau dengan rekan-rekan Duta Hijrah silaturahmi
ngopi gitu nya, ngopi ngaliwat mantos dan tadi ya gitu nya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi sedikit ganjalan di benak pribados gitu nya. Alhamdulillah sedikit banyaknya terus kawaler gitu nya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, bisa ngobrol dengan nuansa yang lebih cair. Mudah-mudahan kayak fat selanjutnya, episode selanjutnya. Hatur nuhun Mang Majid, mudah-mudahan langkung istiqomah, langkung berkah. Hatur nuhun ngalingihan di dia. Mudah-mudahan obrolan ieu dikemas dengan obsesi, obrolan sesama santri. Intina ngobrol santai, obrolan receh lah, obrolan receh. Tapi mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi manfaat, jantan kebaikan kanggo Mang Majid. Amin. Doakeun Mang Majid abdi. Iya. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ustadz Elman gitu. Insyaallah saya ditembak. Saya tidak tahu akan wawancara ditanya-tanya seperti ini. Intinya mohon maaf pada Ustadz Elman dan pemirsa mungkin ya. Pemirsa jika ada salah-salah kata atau perbuatan gitu. Intinya saya bercerita seperti ini mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin. Bermanfaat buat semuanya gitu. Amin. Saya pun sedang proses belajar dan terus belajar gitu. Intinya terima kasih Pak Ustadz Elman. Sami-sami. Mudah-mudahan sing janten kemanfaatan keberkahan kanggo sadaya. Sakitu dina kegiatan atau dina sesi obsesi obrolan sesama santri, mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi motivasi, jadi manfaat kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.